Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembahasan ringkas insya Allah dengan memohon barokah perlindungan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan kembali meneruskan pembacaan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang pembahasan kita dalam pasal yang ketiga, ya. Pasal yang ketiga yakni terkait dengan fi adabil alimi ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halaqatihi, ya. Berkaitan tentang adab seorang alim, adab guru, orang yang berdakwah, seorang dai, ya, terhadap murid-muridnya, terhadap orang yang diajarinya, mat'unya, orang yang didakwahinya, ya. Dan halaqah atau majelis yang mungkin dia adakan, ya, ketika dia berdakwah. Dan kita kemarin telah masuk ke adab yang kelima. Adab yang kelima, al-khamis, yang memegang kitabnya silahkan dibuka di halaman 141. Nah, bagi mungkin yang berhalangan untuk memegang kitabnya atau tidak memegang kitab, menghadap kitab, silahkan panjenengan bisa lihat di layar monitor. Ya, kita telah sampai pada bagian al-khamis, ya, yakni bagian yang kelima, yakni adab yang kelima ketika imam mu'allif, penulis, ya, yakni Imam Al-Alamah Al-Qadhi, ya, beliau menyebutkan an yasmahalahu, ya, an yasmaha itu membuat senang, hendaknya seorang guru, seorang pengajar itu membuat senang muridnya, orang yang didakwahinya, ya. Bisuhulatil ilqa'i, bisuhulatil ilqa, yakni dengan kesederhanaan gaya bicara. Ketika dia bicara tidak perlu muluk-muluk, hendaknya dia mengatur gaya bicaranya dengan gaya bicara yang sederhana dan mudah dipahami. Fi ta'limihi, ya, yakni ketika dia mengajar, ketika dia menyampaikan ilmu. Wa husni talattufi, dan juga hendaknya dia memiliki talatuf, ya, sifat atau apa namanya, kelembutan yang hasan, yang husni, ya, yakni yang baik, sikapnya baik, lembut, fitafhimihi, di dalam pelajaran memahamkan atau usaha untuk memahamkan muridnya tersebut. La siyama idza kana ahlan lidzalika li husni adabihi, ya. Dan bisa jadi, ya, bisa jadi muridnya tersebut telah ahli dalam perkara tersebut. Artinya dalam taklimnya, dalam tafhimnya, yakni dalam perkara ketika dia diajari, ketika dia dipahamkan, dia sudah ahli dalam bab tersebut, ya. Jadi li husni adabi, dia sudah ahli dalam perkara tersebut, dan untuk memberikan adab yang baik, ya, adab yang baik. Wa jaudati talabihi, dan dia bisa jadi juga sudah jaudah. Jaudah itu hebat, ahli, ya, memiliki tingkat yang tinggi ketika dia belajar, dalam hal ketika dia belajar. Wa yuharriduhu ala talabil fawaidi, ya. Dan hendaknya dia menyemangatinya. Seorang guru itu hendaknya memberikan semangat, ya, agar muridnya itu atau dalam perkara dia mencari fawaid, pelajaran-pelajaran. Karena bisa jadi ketika kita berdakwah menyampaikan 1-2 hadis, pelajaran atau fawaid yang bisa diperoleh darinya itu sangat banyak, ya. Maka hendaknya seorang guru, seorang dai itu memberikan semangat, ya. Ketika dia langsung berhadapan, maka dia bisa bacakan kitab, bisa bacakan sebuah hadis, kemudian meminta dan memberikan waktu, meminta murid-muridnya atau orang yang didakwahinya untuk merenungkan, ya, untuk merenungi fawaid atau pelajaran dari hadis tersebut. Bisa jadi, ya, dia kemudian meminta para muridnya untuk menggali lebih dalam tentang mufradatul hadis, yakni tentang kosakata-kosakata yang asing mungkin di dalam hadis tersebut.
Bisa jadi juga berkaitan tentang hukum-hukum yang terkandung dalam hadis tersebut atau faedah-faedah yang lain, ya. Hadis yang berkaitan atau kemudian kaul-kaul ulama yang berkaitan dengan satu hadis saja. Jadi ketika kita menyampaikan satu hadis saja, orang kemudian diberikan kesempatan, diberikan semangat, ya, diberikan semangat untuk menggali fawaid di situ, itu manfaatnya lebih besar daripada kita menyuapi, kita memberitahukan dengan mudah atau kemudian dengan instan. Ya. Karena bagaimanapun juga ilmu itu barang tambang yang ketika orang menggalinya, ya, semakin dia digali lebih dalam, maka harta atau bahan tambang yang diperoleh semakin berharga. Nah, kemudian juga memberikan semangat tadi, ya, yuharriduhu wa hifdin nawadir, ya, wa hifdi an-nawadir al-faraid, ya. Al-faraid ini maksudnya adalah permata, perhiasan, ya. Nawadir itu hal-hal yang langka. Jadi hendaknya dia diberi semangat untuk menjaga permata, perhiasan yang langka. Faraid di sini ini maksudnya adalah ilmu. Ya. Kenapa? Karena untuk mereka yang kana ahlan lidzalik, untuk murid-murid atau orang-orang yang dia didakwahi dan sudah ahli di bidangnya, gitu ya, sudah ahli di pelajaran tersebut. Terkadang dia sudah memiliki ilmu-ilmu yang langka terkait dengan perkara yang dipelajarinya. Pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak diketahui oleh yang lain. Nah, ini yang disebut dengan nawadir, ya, nawadir al-faraid. Jadi ilmu atau pengetahuan yang langka, ya, tentang kosakatanya, mufradatnya, tentang dalilnya, tentang qaul ulama terkait dengan itu, tentang bagaimana ulama mensahihkan hadis tersebut atau bagaimana hadis tersebut dari yang awalnya itu mungkin dhaif kemudian naik derajatnya menjadi hasan, ya, atau yang awalnya hasan menjadi sahih li ghairihi dan yang lain-lain. Nah, ini ilmu-ilmu yang jarang. Ya, ilmu hadis yang seperti ini jarang, dia termasuk perkara yang langka, ya, nawadir tadi, ya. Jadi dia langka dan tidak banyak ditemui pada penuntut ilmu yang lain. Nah, maka ini juga menjadi peringatan atau menjadi nasihat bagi kita, ya, seorang penuntut ilmu, para orang-orang yang mendakwakan dirinya sebagai penuntut ilmu, agar apa? Agar kemudian kita semangat untuk mencari ilmu-ilmu yang demikian, yang jarang, ya, yang langka. Jadi ilmu-ilmu yang mungkin bahkan di masa sekarang hampir punah, gitu. Ya, contohnya tadi ilmu hadis. Ilmu hadis ini memang bukan ilmu yang dia fardu ain, ya. Dia ilmu fardu kifayah yang mungkin jika kemudian ahlul hadis atau orang-orang yang memang kuliah semangat belajar ilmu hadis, ya, maka mereka menguasainya itu sudah cukup untuk mempertahankan agar kemudian ilmu tersebut lestari. Tapi ada yang perlu kita ketahui, bahwasanya jika ilmu tersebut disebut sebagai fardu kifayah hukumnya, maka jika kita ruang lingkupnya persempit, ya, minimal di keluarga kita harus ada orang yang mengetahui ilmu hadis. Sehingga ketika kita beramal dalam keluarga kita, ketika kita mengajarkan amalan-amalan tertentu, ada sebagiannya yang bisa mengoreksi atau kemudian memperbaiki, yang memberikan keterangan terhadap dalil-dalil atau hadis-hadis yang ada. Ya. Misalkan ketika keluarga kecil, ya, dibentuk oleh satu suami, satu istri, dan satu anak misalnya, ya, maka tidak mungkin terlepas dari mereka bertiga amalan-amalan yang wajib. Ya. Dan amalan-amalan yang wajib membutuhkan dalil untuk menjadi petunjuk tentang tata caranya, kaifiatnya, sifatnya, ya, dan yang lain-lain, hukumnya. Nah, maka mereka membutuhkan keterangan. Nah, keterangan ini diperoleh oleh atau dari orang-orang yang mengetahui ilmu-ilmu yang langka tadi, ya, ilmu-ilmu yang jarang diketahui oleh orang lain. Wala yadkhiru anhu min anwa'il ulum, ya. Dan janganlah dia yadkhiru. Yadkhiru itu menyembunyikan, anhu darinya, ya, menyembunyikan dari muridnya itu, min anwa'il ulum, dari berbagai jenis ilmu-ilmu. Ulum itu jamak taksir dari kata ilmu, ya.
Jadi janganlah seorang guru, seorang yang mengajar itu menyembunyikan ilmu, ya, berbagai macam ilmu, mayas aluhu anhu, ya, yang ditanyakan kepadanya, mayas aluhu anhu, yang ditanyakan kepada kita, kepada orang yang berdakwah, wahwa ahlun lahu, sementara dirinya adalah orang yang ahli terhadap apa yang ditanyakan. Ya. Kenapa li'anna dzalika rubbama, ya, karena yang demikian itu bisa jadi, ya, yuhissu sadri, ya, yuhissu sadra, maaf, yuhissu sadra maf'ul, ya, dia maf'ul bi, bisa jadi itu menyebabkan apa, dadanya itu bersedih. Yuhissu itu membuat sedih, ya, dadanya. Jadi memunculkan rasa yang tidak suka dalam dada seseorang ketika dia bertanya berharap jawaban karena dia tidak tahu, kemudian ilmu tersebut disembunyikan padahal dia ahli orang yang ditanya itu. Ya, berbeda kalau kemudian memang tidak tahu. Ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah membahas kemarin, ya hendaknya di antara adab seorang yang berdakwah, seorang guru ketika ditanya sementara dia memang tidak mengetahui ilmu tentang itu, hendaknya dia mengatakan la adrin, ya, la adrin atau la a'lam. Jadi hendaknya dia menyebutkan tentang pernyataan bahwa dirinya memang tidak tahu. Ya. Nah, kemudian Ibnu Jamaah menyatakan juga terlarang bagi kita wa yunaffiru, ya, dan bisa jadi itu yunaffiru qalba, membuat hatinya itu membenci. Yunaffiru itu menjadikan benci al-qalba, ya, hatinya itu menjadikan hati orang yang bertanya itu benci terhadap orang yang ditanya karena tidak mau membahas atau menjawab pertanyaan tersebut padahal dia ahli. Ya, sengaja dia menyembunyikan ilmu tersebut. Wa yuwarrisul wahsyata, dan mewariskan kesedihan, mewariskan kepedihan, ya, sikap yang kecewa itu. Nah, ini perkara-perkara yang kita hindari karena ketika orang dia sudah percaya pada kita, ya ditunjukkan dengan cara bertanya. Contohnya anak kita, ya, putra-putri kita, ketika mereka bertanya hal-hal yang detail, yang aneh mungkin bagi kita, tapi selama dia bertanya kepada kita, orang tuanya, maka itu kita syukuri. Baik kita bisa menjawab ataupun tidak. Kenapa? Karena berarti anak putra-putri kita itu masih percaya pada kita. Nah, bisa kebayang kalau kemudian sang anak tidak pernah bertanya pada bapaknya, sang anak tidak pernah bertanya pada ibunya, abiknya maupun uminya. Berarti setiap hal yang dia tidak tahu, dia akan bisa jadi yang pertama mencari tahu sendiri. Dan itu berbahaya ketika dia mencari tahu sendiri tanpa kemudian dibekali oleh adab, tata cara, membedakan al-haq dan batil, ya, diberikan al-furqan sebagai pembeda hak dan batil, ya. Maka itu berbahaya, dia mencari di internet, dia mencari di media-media yang lain, ya. Atau kemungkinan yang kedua adalah dia bertanya pada teman-temannya. Ya, kalau teman-temannya adalah teman-teman yang soleh, alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau kemudian teman-temannya adalah orang-orang yang mereka, ya, lebih didominasi, ya, golab, ya. Jadi dia didominasi oleh perkara-perkara yang berupa fitnah dunia, ya. Jadi kalau remaja, ketika anak-anak kita beranjak remaja, mereka banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa? Karena itu masa di mana mereka mengenali dunianya, ya, dunia tempat dia berpijak, tugasnya apa, dan lain-lain. Nah, ketika dia bertanya pada temannya, temannya sendiri adalah orang yang jahil dalam perkara itu, maka jangan diharapkan jawabannya juga tepat. Ya. Nah, kita bicara tentang mayoritas. Adapun jika teman-temannya soleh, alhamdulillah bisa jadi memberikan jawaban, atau gurunya bisa memberikan jawaban ketika orang tuanya mungkin berkesulitan, ya, dalam perkara tersebut. Nah, ini berkaitan tentang larangan untuk menyembunyikan ilmu. Ya. Jadi larangan untuk menyembunyikan ilmu, dan perkara ini adalah perkara yang berat. Ya, jadi tidak ringan, gitu ya. Menyembunyikan ilmu perkara yang tidak ringan. Nah, ini kita bisa lihat
Ya. Bagaimana para ulama menjelaskan bahwa menahan ilmu untuk orang-orang ya itu bisa dibagi menjadi dua. Ya. Ada kalanya ilmu memang boleh ditahan untuk orang yang tidak siap menerimanya. Ya. Tidak siap untuk menerimanya. Ini sebagaimana kemudian di kelanjutan dari kitab ini Ibnu Jamaah menyatakan wa kadzalika la yulqi ilaihi malam yata'ahhal lahu, ya. Jadi beliau menyatakan, saya share kembali ya, tadi tertutup. Wa kadzalika la yulqi ilaihi malam yata'ahhal lahu, ya. Dan demikian pula hendaknya dia jangan mengajarkan, ya. La yulqi ilaihi, mengajarkan kepadanya malam yata'ahallahu, yang segala sesuatu yang tidak pantas atau belum sesuai untuk sang murid, ya. Jadi perhatikan dulu, mungkin ada perkara-perkara atau ilmu yang memang harus ditahan dulu, ya. Nah, kapan itu kita menahan ilmu dan bagaimana hukumnya orang menyembunyikan ilmu? Insya Allah nanti kita bahas. Ya, kenapa kok kita tidak boleh? Ya, Ibnu Jamah menyatakan kenapa kok kita tidak boleh menyembunyikan, tidak boleh menyampaikan ilmu bagi orang yang tidak siap. Li'anna dzalika, kata beliau, ya li'anna dzalika, dikarenakan yang demikian, ya kalau dia paksakan untuk menyampaikan ilmu yang tidak pantas, ya ta'ahal, itu yang pantas maksudnya tidak sesuai, lam ta'ahal berarti tidak sesuai, itu akan yubaddidu, ya yubaddidu dzihnahu, maka itu akan menjadikan penat pikirannya, pusing maksudnya, ya. Jadi tidak mampu untuk mencerna, yang kemudian menyebabkan dia justru malah berpikir rumit, dan bahkan yufarriku, ya yufarraku fahmahu, yufarraku fahmahu, bahkan justru malah mencerai-beraikan, menghancurkan, memecah, ya merusak pemahaman yang sudah dia miliki selama ini karena tidak sesuai atau tidak belum pantas dia mempelajari perkara tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan, ya. Bagaimana para ulama mereka menjelaskan bahwasanya menahan ilmu, ya, dalam perkara menahan ilmu, ulama memerinci pada asalnya menyembunyikan ilmu itu hukumnya adalah haram, ya. Jadi menyembunyikan ilmu itu pada asalnya hukumnya adalah haram. Nah, kenapa? Karena hal tersebut menyalahi tugas para nabi, ya, termasuk Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tugas beliau menyampaikan risalah. Ya, ya, dulu waktu kita sekolah kita belajar salah satu sifat wajib bagi Nabi adalah tabligh, kan gitu ya, menyampaikan. Artinya memang beliau diutus untuk menyampaikan. Nah, jadi qudwah teladan kita Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling amanah dalam perkara menyampaikan risalah. Ya, jadi pada asalnya menahan ilmu atau menyembunyikan ilmu itu perkara yang haram. Ya. Nah, demikian yang dinyatakan, semisal yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ya, istri Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau bersaksi memberikan gambaran terhadap suaminya, ya, terhadap suaminya, yang beliau mengatakan fan hadatsaka, yang man hadatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kata masyai'an mimma anzalallahu alaihi, ya, barang siapa yang dia berkata, ya, yang dia menyampaikan kepadamu, man hadatsaka, barang siapa yang telah menyampaikan kepadamu, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata masyai'an, telah menyembunyikan sesuatu, mimma anzalallahu alaihi, ya, dari apa-apa wahyu yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala padanya, faqad kadzdzabah, ya, sungguh dia telah berdusta. Ya, maka dia sudah sungguh benar-benar dia sudah berdusta. Ya, yaqulu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah ayat, ya ayyuhar rasul, ya, wahai para rasul, ma unzila, ya balligh ma unzila ilaika min rabbika, ya. Sampaikanlah, balligh,
Ma unzila ilaika, apa-apa yang telah diturunkan ya, mir rabbik, dari Tuhanmu ya. Yakni surat Al-Maidah ayat 67. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi menyembunyikan ilmu, menyembunyikan risalah itu bukan sifat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai qudwah teladan kita, hendaknya kita mencontoh beliau. Ya, ketika kita memahami, kita ditanya, maka jawab. Ya, apalagi kalau kita ahli. Nah, nanti kita lihat perinciannya. Sebagaimana juga yang lain, ya, di mana Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang selainnya, ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, beliau pun memperingatkan, ya, beliau menjelaskan, memperingatkan bahaya menyembunyikan ilmu agama, ya, yang harusnya disampaikan kepada umat. Dalam sebuah hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah qala, dia mengatakan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Barang siapa mensuila, barang siapa dia ditanya an ilmin, tentang suatu ilmu, alimahu, yang dia mengetahuinya, summa katamahul, ya, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, jawaban dari pertanyaan tersebut, uljima yaumal qiyamati, maka dia akan dikekang, ya, dia akan dipasangi dengan tali, dia akan dikuasai oleh tali, ya, dicencang dengan erat yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bilijamin minannar, ya, atau bilijamin minarin, ya, dengan kekang yang berasal dari api. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut ketika dia, ya, termasuk dalam penjelasan para ulama, ketika suatu kesalahan atau suatu perkara itu langsung disebutkan balasannya berupa neraka atau diancam dengan neraka, maka itu termasuk dosa yang besar, ya, termasuk minal kabairi, ya, termasuk dosa-dosa yang besar. Nah, maka harus hati-hati menyembunyikan ilmu itu. Dan lagi menyembunyikan ilmu itu adalah karakternya atau ciri khasnya ahlul kitab. Ya, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab, ya. Yakni karena sikap mereka yang suka menyembunyikan kebenaran, suka menyembunyikan al-haq untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 71. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumuna al haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ya, lima talbisunal haqq bil batil. Kenapa kalian itu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil? Ya, talbisun itu kemudian membuat kegamangan, kebingungan. Ya, talbis itu membuat kerancuan, menjadikan rancu. Kenapa kalian itu membuat rancu antara al-haq bil batil dengan yang batil? Wa taktumunal haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahuinya. Ya, sengaja berarti mereka. Jadi sengaja menyembunyikan al-haq. Ya. Dan karena ilmu itu merupakan cahaya dan petunjuk, ya, al ilmu nurun, ya, sebagaimana yang disebutkan, ya, oleh Imam Asy-Syafi'i dan guru-gurunya, ya, yakni Waqi' Ibnu Jarrah, ya, kepada Imam Asy-Syafi'i, innal ilma, ya, nurun, ya, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya dan petunjuk. Bagaimana dengan orang yang dia kegelapan, berjalan di tempat gelap, dia tidak mampu menemukan hal yang bermanfaat baginya, ketika dia minta cahaya sedikit saja agar dia kemudian bisa berjalan dan menemukan kebenaran, atau kemudian dia bisa beramal dan selamat dari kesalahan, selamat dari siksa api neraka, orang yang memiliki cahaya tersebut tidak mau membaginya, padahal dia tidak berkurang sedikit pun ketika dibagikan. Maka jika ilmu itu disembunyikan, cahaya tersebut disembunyikan, berarti manusia yang lain
yang bertanya itu akan berada di dalam kegelapan, kesesatan, ya. Nah, maka itulah ya alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 159, ayat 160, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan, alladzina yaktumuna, ya mereka menyembunyikan ma anzala minal bayyinat, apa-apa yang telah kami turunkan berupa bayyinat, keterangan, ya. Ya, jamak dari keterangan, keterangan, wal huda, dan petunjuk, ya, disembunyikan itu, keterangan maupun petunjuk. Mimba dima bayyanahu linnasi fil kitab, ya. Setelah kami menerangkannya, setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Alkitab. Diturunkan keterangan itu dalam Alkitab. Alkitab di sini ya maksudnya kalau ayat ini berkaitan dengan orang-orang ahlul kitab, maka mereka yang diturunkan padanya itu Taurat, Injil, Zabur, dan ya suhuf yang lain. Mereka disembunyikan ilmu yang ada di dalamnya itu oleh alim ulamanya, ya, oleh rohib-rohibnya. Ya, ulaika yal'anahumullahu wa yal'anuhum, ya, wa yal'anuhumul la'inun. Ya, mereka itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Begitu juga mereka dilaknat oleh semua makhluk yang bisa melaknat. Ya. Jadi setiap yang bisa melaknat akan melaknat orang-orang tersebut. Jadi ini laknat yang paling dahsyat ini. Kenapa? Karena laknatnya bukan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada laknat dari Allah Subhanahu wa taala saja sudah cukup. Tapi melaknat semua makhluk, ya, artinya makhluk yang bisa melaknat semua, memberikan laknat pada orang tersebut. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan sesuatu yang paling penting dari dunia ini, ya, paling penting bagi kehidupan manusia, paling dibutuhkan oleh manusia, paling urgent, yakni apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan manusia bisa membedakan al-haq dan al-batil, yang benar dan yang salah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkecualikan illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertaubat, wa aslahu wa bayyanu, ya. Kemudian mereka mengadakan perbaikan, ya, wa aslahu, mereka memperbaiki kesalahannya, menjelaskan, wa bayyanu, dan menerangkan kebenaran. Faulaika atubu alaihim, maka terhadap mereka lah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Wa anna tawwabur rahim, dan akulah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tawwabur rahim, maha menerima taubat, dan ar-rahim, maha penyayang. Nah, selama masih hidup, ketika kita mungkin, ya, sengaja menyembunyikan ilmu, jangan sampai kemudian teman kita juga tahu, biar kita yang paling pandai atau kita yang paling alim terhadap suatu perkara, ini menyebabkan dilaknat, sebagaimana para ahlul kitab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyembunyikan bayan dan huda, bayyinah dan huda. Nah, hati-hati. Ini sebagaimana tadi dinyatakan oleh Ibnu Jamaah, ya. Jadi jangan kemudian, ya, walayadakhiru anhu min anwa'il ulum, ya, jangan kemudian menyembunyikan dari berbagai macam ilmu, mayas alahu, ya, apa-apa yang ditanyakan anhu padanya, wa huwa ahlun lahu, sedangkan orang yang berdakwah tersebut sudah berilmu atau ahli terhadap yang ditanyakan. Akan tetapi, ya, beliau Ibnu Jamaah menyatakan wa kadzalika la yulqi ilaihi malam yata'ahallahu. Ya, dan demikian pula juga tidak boleh mengajarkan suatu ilmu yang malam yata'ahallahu, yang tidak sesuai, tidak pantas, tidak akan bisa dikuasai oleh muridnya, ya, karena memang belum waktunya. Maka terkadang, ya, terkadang ada kalanya boleh untuk menahan, ya, menahan atau menyembunyikan ilmu. Kalau menahan itu kan berarti sebisa mungkin, ya. Kemudian ditahan atau kemudian didorong untuk mencari pengetahuan sendiri, ya, diberikan petunjuk untuk mencari jawabannya, atau memang disembunyikan secara sempurna. Ya.
atau ditunda jawabannya. Nah, bisa macam-macam. Intinya dia tidak langsung menjawab ketika ditanya, ya. Kapan itu? Yakni ketika dengan menimbang kemaslahatan yang lebih besar atau menghindari madorot yang lebih parah, ya, yang mungkin muncul ketika ilmu tersebut disampaikan, ya. Yakni contohnya tadi ya, li'anna dzalika yubaddidu dzihnahu, yakni ketika hal tersebut bisa menyebabkan pikiran itu pusing, ya, malah membingungkan, wa yufarraqu fahmahu, dan juga kemudian menyebabkan apa namanya, tafarruq, pecahnya, ya, atau kacaunya pemahaman yang dimiliki oleh sang murid, ya. Nah, maka fa'in sa'allahu, ya, beliau Ibnu Jamaah menyatakan, Ibnu Jamaah menyatakan, fa'in sa'allahu at-talib, ya, fa'in sa'allahu at-talibu syai'an min dzalik lam yujibhu, ya, lam yujibhu, ya, maka jangan dia menjawabnya. Jadi kalau fa'in sa'alahu, kalau dia ditanya oleh at-talib, ya, oleh muridnya tentang syai'an min dzalik, ya, sesuatu perkara yang termasuk perkara tadi, ya, malam yata'ahallahu, yang dia tidak pantas atau belum pantas untuk dipelajari muridnya, lam yujibhu, maka jangan dia menjawabnya. Wa yu'arrifuhu an dzalika, ya, yadurruhu, ya, karena mengajarkan atau mengenalkan perkara tersebut itu akan yadurruhu, akan memadorotkan, membahayakan bagi sang murid, ya. Wala yanfa'ahu, dan juga tidak bermanfaat bagi muridnya tersebut. Berarti ada perkara-perkara pengetahuan atau ilmu dari agama ini yang memang seharusnya untuk ditahan dulu, ya. Untuk ditahan dulu. Nah, contohnya nih, misalnya tadi kita sebutkan ketika menahan ilmu itu dikarenakan untuk menimbang maslahat atau memperoleh maslahat yang lebih besar atau menghindari kemadharatan yang lebih parah dibanding kalau dia tidak tahu tentang ilmunya. Maka ilmu itu boleh ditahan, boleh ditunda, ya, boleh ditahan semampunya, boleh ditunda untuk nanti disampaikan di tempatnya atau di waktunya yang sesuai, tahapan yang sesuai, atau bahkan disembunyikan sama sekali seumur hidup sampai meninggal. Nah, contohnya siapa? Apakah ada dalil atau contoh dari para salaf tentang menyembunyikan ilmu ini? Nah, kita lihat hal ini sebagaimana yang terjadi pada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan, dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, hafiztu mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini, ya, wi'ain, ya, wi'a itu bejana, kendi, wadah, ya, biasanya wadah air, ya. Aku menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dua bejana, dua wadah ilmu. Artinya hafiztu di situ berarti ilman, hafiztu ilman min Rasulillah. Aku menghafalkan ilmu atau sabda Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, dibagi menjadi dua wadah, kata Abu Hurairah. Seakan-akan beliau mengklasifikasikannya, membaginya menjadi dua hal. Ya. Fa'amma ahaduhuma fabasastuhu. Ya. Maka salah satu dari bejana tersebut, ya, salah satu dari kedua bejana tersebut aku sampaikan, aku bagikan kepada kalian. Ya. Itu satu, ya, satu atau sebagian, setengah, ya, dari dua kendi, dua kelompok ilmu, kelas ilmu yang beliau hafalkan. Wa amal akhar, sedangkan yang lain, falau basastuhu quti ahadal bulu'um, ya. Maka kalau kemudian wadah yang kedua, ya, al akhar, yang lainnya itu aku sampaikan kepada kalian, falau basastuhu, aku sampaikan kepada kalian, kuti ahadal bul'um, maka, ya, beliau menyampaikan sambil menunjuk kepada lehernya, maka akan, ya, kuti akan terpotong ini hadal bul'um, ya, leher ini, kepalaku ini akan terpotong, ya. Beliau akan dihukum mati kalau disampaikan setengahnya atau separuhnya.
Nah, dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Ya, ada orang-orang, sebagian orang yang mengkritik Abu Hurairah. Ya, mereka mengatakan aksarta. Ya, wahai Abu Hurairah, kamu terlalu banyak menyampaikan hadis, kamu terlalu banyak, kebanyakan menyampaikan hadis Abu Hurairah. Ya. Perhatikan, Abu Hurairah adalah seorang sahabat. Ya, yang faktualnya pertama, beliau bersama dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekitar 3 tahun, ya, dari masuknya Islam Abu Hurairah sampai meninggalnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekitar 3 tahun, sekitar ya kurang lebih sekitar 3 tahun. Kemudian fakta yang kedua, Abu Hurairah adalah perawi hadis yang terbanyak. Jadi meriwayatkan hadis, paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan lebih banyak daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, lebih banyak dari Malik bin Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu, apalagi lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq ya, seorang sahabat yang paling dekat ya, sahibnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau sangat sedikit meriwayatkan hadis Abu Bakar. Bahkan Abu Hurairah ini paling banyak ya. Hadisnya bisa mencapai lebih dari 5.000 sekian hadis. Nah, maka orang-orang itu menganggap Abu Hurairah itu terlalu banyak menyampaikan hadis, berbahaya nanti. Ya. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Falau hadastukum bikulli ma sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam la ramaitumuni bil qash'i." Andai aku sampaikan semua, ya, aku sampaikan pada kalian semua bikuli masami itu, apa-apa yang aku semua setiap yang aku dengar minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la romaitumuni bil qasy, maka tentu kalian akan ya melempariku, la romaitumuni, maka kalian akan melempariku bil qash'i dengan benda-benda, dengan batu, walama nadartumuni ya, dan kalian tidak akan mendebatku, jadi langsung dilempari gitu. Ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian ilmu yang disembunyikan oleh Abu Hurairah ya, untuk menimbang maslahat dan madarat tadi. Mana yang lebih maslahat, mana yang lebih bermanfaat disampaikan ilmu tersebut, atau justru disembunyikan, dan beliau ternyata menimbang lebih baik untuk disembunyikan. Ya. Nah, kemudian muncul mungkin pertanyaan di antara kita, ya, kriteria apa sih ilmu yang boleh disembunyikan? Ya. Kalau kemudian tadi disampaikan oleh Ibnu Jamaah, yang bisa menyebabkan pusing, tidak bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya, justru malah merusak pemahamannya yang dia miliki selama ini. Ya. Maka kita lihat bagaimana kemungkinan ya apa yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Jadi hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah itu bukanlah hadis yang berkaitan tentang hukum, ya, bukan hadis-hadis yang hadis-hadis hukum, ya, bukan berkaitan tentang fikih, tentang akidah, bukan. Tapi lebih banyak hadis yang berkaitan tentang fitnah, tentang ujian, apa yang bakal terjadi ya pada kaum muslimin secara umum, ya, tentang kejadian-kejadian yang akan datang, ya, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang informasi ini sama sekali tidak memengaruhi kebaikan keagamaan seseorang yang mendengarnya, tapi justru bisa membahayakan jiwa Abu Hurairah sendiri atau jiwa orang yang mungkin mendengarkannya kalau tersebar, ya, apabila kemudian sampai kabarnya hadis tersebut diketahui oleh orang yang mungkin salah. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jadi dalam artian ketika orang lain tahu, ya, itu tidak akan menambah ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa digunakan untuk taqarrub ilallah. Sekiranya itu mengandung hukum, niscaya Abu Hurairah sudah menyampaikan. Bahkan bisa jadi jika masyarakat awam yang tahu, justru akan menimbulkan kekacauan di tengah mereka, karena ini berkaitan tentang fitnah-fitnah. Ya. Jangankan kok di masa lalu yang menyampaikan langsung sahabat adalah siqah. Ya, disepakati oleh para ulama alul hadis semua sahabat itu siqah. Ya. Mereka perawi yang hadisnya sahih. Kalau kemudian marfu pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka diterima, ya, marfu ayatnya.
Nah, yang sekarang di zaman sekarang bukan hadis, ya, bukan hadis, hanya orang yang dia menyelisihi pendapat jumhur orang alim atau ulama di bidangnya, misalnya di bidang kesehatan. Ya, kemudian ada sebagian sedikit sekali, ya. Jadi kalau sedikit orangnya itu cuma segelintir orang yang dia nyeleneh, punya pendapat nyeleneh. Dan karena manusia itu punya ketertarikan, ya, terhadap perkara-perkara yang pertama yang mungkin eh, tidak harus benar, tapi yang penting sensasional, ya. Maka setiap pendapat yang sensasional, perhatikan, ya, hampir semua, mayoritas 93, misalnya 97% ilmuwan menyatakan bahwasanya virus COVID, ya, COVID-19 ini berbahaya, penyebarannya tinggi, sekian sekian sekian. 3% dari 100 orang mungkin hanya 3 orang atau kurang dari itu, 1 orang mungkin, ya, yang mungkin bukan ahli hanya karena titelnya itu mungkin dia misalnya bukan ahli virus, bukan ahli kedokteran manusia, hanya seorang dokter hewan mengatakan bahwa virus COVID itu tidak bisa menular ke manusia, atau kemudian virus ini mudah hancur, virus ini bla 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 bla. Ya, maka sensasional kabar ini. Ya, orang memilih yang sedikit itu. Ya. Nah, kacau kemudian kan? Ya. Perhatikan bagaimana kemudian sebagian manusia atau sebagian orang membawakan pendapat orang tersebut kemudian berjalan ke sana kemari, ya, di masa yang kemarin mungkin, ya, di tahun-tahun 1 tahun yang kemarin, dan memunculkan, ya, ledakan jumlah pasien, ya, waktu itu, ya. Yang bisa nangis siapa yang pertama langsung? Ya, tenaga medis. Kalau kita yang bukan keluarga tenaga medis, nggak pernah lihat bagaimana repotnya mereka, ya, mengatakan kemudian virus ini hanya hoax, ya, virus ini hanya tipuan, hanya ini hanya itu. Nah, karena kemudian itu pendapat yang syad, pendapat yang dia mungkin nyeleneh kemudian sensasional, orang lebih suka pada yang sensasional. Berbahaya, menimbulkan kekacauan, ya. Nah, hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah itu berkaitan tentang pemberontakan, pembunuhan si A, si B, ya, fitnah yang terjadi di Karbala, tentang peperangan yang kemudian terjadi di kalangan kaum muslimin dan lain-lain. Nah, ini kalau diberitakan maka berbahaya, ya. Kalau disampaikan justru berbahaya karena belum terjadi dan bisa jadi akan terjadi, dan nanti Abu Hurairah bisa terancam jiwanya. Sekejap nih. Nah, lihat bagaimana para ulama yang mengomentari atau memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini. Mereka mengatakan diantaranya Imam Al-Qurtubi, ya, seorang mufassirin, ahli tafsir. Beliau menyatakan qalal ulama'una, ya, berkata ulama kami, guru-guru kami, wahadha alladhi lam yubashu Abu Hurairah wa khafa ala nafsihi fihi fitnatun au qatlun, ya. Fihi al-fitnatu au qatlu. Bahwasanya ilmu yang tidak disebarkan atau yang disembunyikan oleh Abu Hurairah, tidak disebarkan oleh Abu Hurairah itu, dan beliau khawatir wa khafa ala nafsihi fi, ya, beliau khawatir terkena fitnah dengannya, itu adalah fitnah atau pembunuhan. Beliau takut untuk mendapati bahaya pembunuhan. Innama huwa mimma yata'allaqu bi amril fitan. Ya. Itu adalah pengetahuan, ya, ilmu yang berkaitan tentang fitnah, ya, bi amril fitan, tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Wa nassu ala a'yanil murtadin, dan keterangan tentang orang-orang yang akan murtad. Bayangkan kalau kemudian Abu Hurairah menyampaikan apa yang disampaikan mungkin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahabat usir, ya, sahabat yang membawa rahasia kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa si fulan itu nanti akan murtad, yang itu akan murtad. Nah, ini bahaya, ya, bisa terancam nanti.
Ya, wal munafiqin, begitu juga tentang munafik kata Imam Al-Qurtubi. Ya, dan wa nahwi hadza mimma la yata'allaqu bil bayani bil bayanat wal huda. Dan ilmu yang semacam ini tidak berkaitan tentang bayan, tentang keterangan maupun hidayah. Wallahu taala a'lam, kata beliau dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya. Jadi tidak berkaitan tentang apa namanya keterangan-keterangan, petunjuk hukum ya di dalam agama ini. Ini keterangan atau penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Ya. Dan juga keterangan semisal juga disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya. Bahwasanya beliau menyatakan hamula al ulama'u wi'a allati lam yabs ya alal ahadis allati fiha tabayyin asma'i amro asu ya wa ahwaluhum wa zamanuhum. Para ulama mereka memahami bahwa hadis-hadis yang di wi'a tadi ya, wadah yang disembunyikan ya yang tidak disebarkan oleh Abu Hurairah itu alal ahadis allati, yakni tentang hadis-hadis yang dia berkaitan fiha ya, berkaitan tentang bayyina tabayyan ya, tentang apa namanya petunjuk-petunjuk asami, tentang nama-nama orang-orang yang amro asu, tentang pemimpin-pemimpin yang umara usu, yakni pemimpin-pemimpin yang jelek ya, wa ahwaluhum, dan tentang ahwalahum itu tentang kondisi mereka ya. Dan zaman-zaman wa zamanhum ya, zaman-zaman ketika pemimpin tersebut berkuasa. Waqad kana Abu Hurairah ya, yakni an ba'dihim wala yasrufu, dan sungguh Abu Hurairah terkadang menyebutkan sebagiannya secara isyarat ya, secara isyarat memberikan apa namanya, jadi beliau tidak menegaskan sebagiannya, la yasruhu ya, bihi khaufan ala nafsihi minhum, yang beliau mengkhawatirkan jiwa jiwa beliau ya, serta ancaman masyarakat atau orang-orang terhadap beliau ya. Nah, ini penjelasan-penjelasan Ibnu Hajar ya terkait tentang apa yang disembunyikan oleh Abu Hurairah di dalam kitab Fathul Bari. Dan juga Imam Az-Zahabi ya. Imam Az-Zahabi menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah tersebut, di mana beliau menyatakan hadadalu ya ala jawas ya. Ini adalah petunjuk tentang bolehnya ya kita ba'dul ahadis, tentang menyembunyikan ba'dil ahadis, bagian hadis ya, allati, yang hadis tersebut bisa menimbulkan fitnah ya, fil usuli au furu', menimbulkan fitnah atau bahaya di masyarakat, baik berkaitan tentang perkara-perkara usul ya, perkara-perkara prinsip maupun furu', cabang-cabangnya ya. Nah, begitu juga yang isinya tentang pujian dan celaan terhadap tokoh tertentu ya, ama hadis ya ta'allaqu bihalin au haramin ya fala yahillu itmanahu biwajhin ya. Dan adapun hadis-hadis tersebut ya itu haram ya. Jadi hadis-hadis yang terkait masalah halal dan haram ya, maka tidak boleh ya, fala yahilu, maka tidak halal, tidak boleh untuk menyembunyikan ya sama sekali. Fa innahu minal bayanat wal huda, karena perkara tersebut termasuk dari bayinat dan huda, tentang keterangan maupun hidayah. Bentar. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan nih, maaf nih. Tantangannya berat nih di sini. Ada iklannya ini. Kita kembali ke kitab ya yang sedang kita bahas. Setelah kemudian beliau Ibnul Jamaah menyatakan tadi ya bahwasanya
jangan menyampaikan ilmu-ilmu yang itu justru kalau yu'arifuhu anna dzalik yadurruhu, kalau dia sampai kemudian mengenalkan ilmu tersebut kepada muridnya yadurruhu, maka akan memudaratkan muridnya tersebut. Wala yanfa'ahu wala yanfa'ahu, dan tidak bermanfaat, memberikan manfaat padanya. Wa inna man ahu iyahu. Wa inna dan sesungguhnya man ahu iyahu minhu, dan sesungguhnya menahan ilmu tersebut dari muridnya tadi, li syafaqatin alaihi, itu dalam rangka kasih sayang kepadanya. Jadi menahan ilmu tersebut bukan karena benci, bukan karena kemudian tidak mau muridnya jadi pinter, tapi karena li syafaqatin alaihi, karena sikap kasih sayang kepadanya. Walutfin bihi, dan juga sifat lemah lembut kepada dirinya. La bukhlan alaihi, bukan karena bukhlan. Bukhlan ini masdar. Kalau fa'ilnya bakhil, apa itu? Pelit, bukan karena pelit atau bakhil kepada muridnya tadi. Jadi menyembunyikannya itu bukan karena pelitnya. Summa yuraqqibuhu, kemudian dia memotivasinya. Kalau ditahan ilmu tersebut, jangan kemudian berhenti, tapi memotivasinya. Inda dzalika fil ijtihadi. Dia memotivasi muridnya tadi untuk bersungguh-sungguh, fil ijtihad, bersungguh-sungguh, berusaha keras, inda dzalik, tentang pertanyaannya tadi, untuk mencari jawaban pertanyaan tadi, wa tahsili, dan dalam perkara usaha untuk mencari jawaban, sampai kemudian dia menghasilkan jawaban. Liyata'ahhala lidzalika, agar kemudian agar kemudian dia menguasainya, lidzalik, tentang pertanyaannya tadi, jadi agar muridnya itu lebih menguasai jawaban dari pertanyaannya sendiri, wa ghairihi, begitu juga ghairihi ini domirhu di situ, ini bisa kembali kepada ilmu atau as-su'al yang ditanyakan tadi, Kalau ilmu berarti juga menguasai, selain tentang apa yang ditanyakan juga menguasai yang lain. Karena terkadang kita sering membahas ini, bahwasanya satu pertanyaan itu bisa jadi mengarahkan pada banyak pengetahuan dibanding satu pernyataan. Antum kalau diberitahu oleh guru, oleh orang yang berdakwah tentang satu pernyataan, terkadang kita hanya tahu tentang jawaban itu saja, selesai. Tapi kalau satu pertanyaan dari seorang guru disampaikan kepada kita, kemudian kita mencari jawabannya, itu bisa jadi kita memperoleh pengetahuan yang sangat banyak, yang nanti tinggal dikonfirmasi benar atau salahnya. Nah, domir hi di situ juga bisa kembali kepada sang murid. Jadi yang menjadi ahli bukan hanya sang murid saja, tapi juga teman-temannya. Teman-temannya juga ahli, karena dia akan bermanfaat bagi orang lain. Waqad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, fi tafsiri Rabbani, di dalam tafsir Ar-Rabbani, annahul ladzi yurabbi an-nasi, yurabbin nas, annahul ladzi, sungguhnya sungguhnya alladzi, Allah Subhanahu wa taala itu yang yurabbin nas, yang mentarbiyah manusia, bisigharil ilmi, dengan ilmu yang sigar itu kecil, ringan maksudnya, ilmu-ilmu yang ringan, qabla kibarihi, sebelum ilmu-ilmu yang berat, Jadi bisigharil ilmi qabla kibaril ilmi, maksudnya di sini ini adalah ilmu. Jadi mentarbiyah manusia itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita bagaimana cara mentarbiyah orang, mentarbiyah makhluknya.
yakni dengan cara mengajarkan yang ringan-ringan dulu, yang mudah-mudah dulu, baru kemudian yang lebih rumit. Nah, ini perkara yang penting sebagai penutup ya, saya nasihatkan pada panjenengan sekalian tentang bagaimana berdakwah atau mengajari orang lain ya. Yakni dimulai dari perkara yang dasar, yang mudah lebih dulu, yang mudah untuk dipahami, mudah untuk dipelajari lebih dulu. Kenapa? Karena belajar itu membutuhkan proses ya. Wah, sebagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Nah, ini bagi yang dulu belajar biologi ya, minimal tahulah ingatnya bahwa pertumbuhan perkembangan manusia itu kan berproses. Tidak ada orang yang lahir ujuk-ujuk langsung gede segede kita ini sekarang. Nah, ibunya takut kalau ukurannya langsung segitu. Ya, maka hati, jiwa, pikiran yang membutuhkan ilmu itu sebagaimana tubuh kita yang bertumbuh dulu dari yang namanya janin, kemudian bayi, ya, anak-anak, kemudian remaja, dewasa. Tubuh kita membutuhkan nutrisi, ya. Maka hati, jiwa dan pikiran kita membutuhkan ilmu sebagai nutrisinya untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih kuat. Ya, ini analoginya. Dan untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan, tubuh manusia itu dulu berproses ketika tumbuh, tidak langsung ujuk-ujuk gede. Ya. Jadi dimulai dari mengkonsumsi nutrisi nih, kalau kita ingat, ya, kita renungkan. Dimulai dari mengkonsumsi nutrisi yang cair dan mudah dicerna, ya, berupa ASI. Bahkan dulu waktu belum lahir di dalam proses janin, ya, tahap janin manusia itu bahkan tidak mengkonsumsi apapun kecuali diberikan oleh plasenta dari sang ibu, kan gitu. Lebih sederhana lagi karena tidak ada proses mencerna di sana, tinggal menyerap. Nah, ketika dia lahir menjadi bayi, ya, dia mengkonsumsi nutrisi yang cair dan mudah dicerna, nggak perlu ngunyah, namanya ASI. Ya. Kemudian bertumbuh, ya, berganti nutrisinya menjadi bubur yang lumat, kan gitu. Ya. Kemudian makanan padat yang lunak, setelah tumbuh gigi kan dia mulai bisa mengunyah, dan seterusnya sampai sekarang panjenengan bisa makan keripik singkong, ya, atau kemudian bisa makan apa yang keras-keras gitu ya. Ya, bolu emprit atau apa yang kemudian butuh ngunyah berat. Maka manusia ketika mempelajari ilmu pun juga demikian ya. Jadi dimulai dari yang pokok, yang dasar, yang paling mudah ya terlebih dahulu. Tidak boleh langsung belajar perkara yang cabang ya, yang furuk, yang rumit. Ya. Jadi seorang muslim kalau dia dalam proses ini, dalam proses belajarnya, ya, itu langsung ingin buru-buru belajar perkara yang cabang dan rumit karena ingin sombong, ingin menyombongkan kepada teman-temannya dia mengetahui ilmu yang ini itu yang tidak diketahui orang lain, kemungkinan besar dia akan menyerah. Ya, kenapa? Karena dia langsung belajar sesuatu yang berat, padahal dia belum bisa mengunyahnya, dan dia akan meninggalkan ilmu yang justru dia butuhkan saat itu. Ya. Nah, jadi tahapan-tahapan belajar yang dibutuhkan nih, kalau kita sederhanakan kita bisa bagi jadi 3. Ya. Jadi 3. Yang pertama, tahapan belajar itu dimulai dari perkara pokok atau usul. Ya. Perkara paling usul, ya usuliyah, yakni ilmu, ya, patokannya adalah ilmu yang menghindarkan manusia dari kesyirikan dan menyampaikan manusia kepada tauhid yang sempurna. Nih. Sekali lagi ya, ilmu yang paling pokok adalah ilmu yang menghindarkan manusia dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan manusia pada kesempurnaan at-tauhid. Jadi selama kita bisa menghindari kesyirikan, ya, maka kita selamat dari siksa api neraka yang abadi. Kenapa? Karena siksa api neraka yang abadi itu ditujukan bagi mereka yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya, ya, kecuali orang tersebut bertaubat sebelum meninggalnya. Ya. Nah, dan juga ini adalah jawaban ilmu tersebut, jawaban atas apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya, berupa petunjuk ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadahiku, yakni artinya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi ilmu tentang mengenal mana yang syirik untuk dihindari. Bagaimana untuk mencapai tauhid dan kesempurnaan tauhid itu bisa dicapai kalau kemudian berkaitan dengan ilmu yang wajib. Ya. Jadi caranya bagaimana? Ya ilmu-ilmu usul akidah. Usul akidah itu apa ya? Ini rukun iman, ya, rukun iman. Yakni antuk minabillahi, ya, hendaknya kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya, wali kita wali kitabihi dan terhadap kitab-kitabnya, ya, para malaikat, ya, kemudian pada para nabi, kan gitu, ya, kepada hari kiamat dan juga kepada qada dan qadar. Nah, ini perkara-perkara yang harus wajib diketahui oleh orang muslim pertama. Kemudian setelah itu fikih sederhana untuk mewujudkan tauhid tersebut. Yakni fikih yang mampu untuk digunakan beramal yang wajib. Apa itu yang paling wajib dari perkara wajib? Yaitu rukun Islam. Ya, rukun Islam. Anta syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat, kan gitu ya. Wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Hendaklah engkau bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala, yakni syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan hendaklah kalian itu atau engkau mendirikan sholat, ya, kemudian menunaikan zakat, ya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan berhaji, ya, apabila mampu. Nah, ini perkara-perkara yang paling pokok, paling usul lah, ya, rukun iman, rukun Islam, ya, tauhid yang kemudian menghindarkan manusia dari kesyirikan dan menyempurnakan tauhidnya. Yang pertama, tahap pertama. Tahap kedua berkaitan tentang ilmu alat. Nah, jadi kalau sudah menguasai atau kemudian sudah cukup itu tadi, belajar ilmu alat. Ilmu alat diantaranya itu ilmu lughah, bahasa, nahwu, shorof, ya, tentang mufradatnya, kemudian tentang hiwarnya, percakapannya, ilmu tentang mustalahul hadis, ilmu tentang hadis, ilmu tentang tafsir, ilmu usul fikih, dan semacamnya. Nah, ini tahap kedua. Nah, banyak para ikhwah yang kemudian lompat ke tahap ini. Tahap ini. Jadi ini termasuk kibaril ilmi, ya, ilmu yang kibar sebenarnya, ya. Tahap pertengahan. Jadi kalau buru-buru ke sini nanti jenuh dan kemudian malah justru pusing. Kan gitu. Nah, kalau sudah kemudian tahap ketiga barulah mempelajari ilmu furu'. Nah, tahap yang terakhir ilmu furu' ini berkaitan semisal fikih lintas mazhab, ya, tentang khilaf para ulama di perkara fikih dan lain-lain, ya, cabang-cabang akidah, furu' akidah, ya, aqaid, kemudian ilmu balaghah, gaya bahasa, ya, tentang apalagi ilmu jidal, ya, tentang perdebatan dan semacamnya. Nah, jadi ini 3 tahapan belajar ilmu yang harus kita perhatikan. Kalau orang itu lompat dalam tahapan ini, ya jangan heran kalau kemudian dia pusing. Nah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Monggo kalau mungkin ada yang hendak didiskusikan berkaitan dengan materi kita malam hari ini. Ya, asail, ya. Penanya menanyakan sebuah soal, nih ya. Ilmu apa yang justru wajib dan tidak boleh disembunyikan dalam agama? Nah, sebenarnya jawaban atas pertanyaan ini tadi sudah dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hajar maupun Imam Az-Zahabi, yakni perkara-perkara yang mengandung hukum, ya, ilmu-ilmu tentang hukum. Jadi hadis-hadis, ya, kalau itu hadis atau ayat, ya, pengetahuan ini yang paling penting, yang dia mengandung konsekuensi hukum halal wal haram. Ya. Misalnya ada di masyarakat atau suatu komunitas, mereka melakukan sesuatu karena tidak berilmu, mereka melakukan perkara yang haram. Ya, perkara yang haram. Yang kita tahu ilmunya. Kita tahu ilmunya. Nah, karena ilmu ini berkaitan tentang hukum, ya, yang kemudian ilmu itu mereka menyebabkan ketidaktahuannya, menyebabkan mereka orang-orang itu mengamalkan perkara yang haram.
maka harus disampaikan karena ini bentuk dari perintah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya. Nah, jadi menyampaikan ilmu terhadap orang-orang yang melakukan kemungkaran karena tidak tahu itu termasuk dalam ingkarul mungkar yang diutamakan. Ya. Ingkarul mungkar yang diutamakan. Kenapa? Karena ilmu itu yang akan menjadikan mereka memiliki bayinah, ya, petunjuk, menyebabkan mereka memiliki furqanan, ya, pembeda. Ya. Jadi ilmu yang mengandung konsekuensi hukum halal, haram, wajib, sunnah, mutlak kalau dalam fikih seperti itu. Ya. Contohnya ilmu akidah. Ilmu akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat suka dan memiliki sifat benci. Artinya tidak kemudian setiap perbuatan hamba itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang dia tidak tahu kemudian dia beranggapan bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Maha Rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun, Allah membolehkan atau menyukai apapun yang dilakukan oleh hamba. Ini seperti yang diyakini oleh orang-orang tasawuf, ya, orang-orang sufi. Maka ketika kita tahu ilmunya, kita sampaikan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibawa sebagian, karena sebagian dengan yang lain itu saling menjelaskan, ya. Nah, maka harus disampaikan kepada mereka semampu kita, ya. Ketika kita mampu, ketika kita mendapatkan kesempatan dengan bahasa yang lembut, ya, dengan cara yang bijaksana, nah kita sampaikan pada mereka yang tidak tahu. Bukan karena ngeyel, ya, bukan karena ngeyel, tapi karena memang tidak tahu. Jadi mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang itu. Gitu. Jadi tampak oleh kita sebagian ikhwah itu kalau dakwah nggak sabar. Ya, seakan-akan semua orang yang melakukan kesalahan, semua orang yang melakukan kesyirikan maupun kebid'ahan itu adalah orang-orang yang ngeyel, orang yang suka membantah. Padahal enggak, belum tentu. Sebagian besar bahkan mungkin dari mereka adalah orang-orang yang belum sampai padanya penjelasan. Ya, maka sampaikan dengan lembut. Nah, ini wajib untuk disampaikan pada mereka sehingga mereka terbebas atau terlepas dari kesalahan karena beramal tanpa ilmu atau mereka tidak tahu hukumnya, kemudian mereka melakukan suatu perkara yang haram. Jadi patokannya adalah yang berkaitan tentang petunjuk, ya. Bayan itu petunjuk, al-huda misalnya tata cara sholat, yang kalau orang tidak mengetahuinya, maka itu menyebabkan sholatnya menjadi batal, artinya tidak sah, ya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan kewajiban. Ya, maka di situ muncul hukum wajib, kan. Nah, maka ilmu tentang itu harus disampaikan. Ya. Tentang perkara-perkara yang haram, berkaitan tentang interaksi anak dan orang tua misalnya. Ya, kalau orang tidak tahu kemudian dia bisa terjerumus pada perkara haram, sementara kita tahu ilmunya, harus kita sampaikan karena itu masuk ilmu yang wajib. Nah, wallahu alam bishawab, misal dengan itu. Ada lagi mungkin yang lain? Sampun ya. Nah, berarti sudah paham semua, insya Allah. Di pertemuan yang berikutnya kita akan beranjak ke adab yang asadis, ya, yakni yang keenam. Nah, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin bagi sebagian ikhwan yang lain, ini saya perhatikan 2 pertemuan terakhir banyak yang absen, ya. Mungkin nanti di Oktober maupun yang lain bisa mengingatkan kembali atau disapa kenapa alasannya, ya. Mungkin bisa jadi kemudian kalau memang kesulitan berkaitan tentang tentang kuotanya atau medianya, mungkin ada sebagian ikhwan yang bisa kemudian membuat kabar gitu, ya, bukan hanya nobar. Kalau nobar kan nonton bareng, nah ini kabar, ya, kajian bareng maksudnya virtual bareng-bareng menggunakan layar yang besar atau bagaimana, ya. Nah, kita akhiri sekian. Semoga kita dikarunia istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.